Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang cerah ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini bertemu dengan kami Ibu Muslihah bidang studi akidah akhlak. Harapan kami kalian tetap semangat dalam belajar dan doa kami kalian tetap sehat walafiat. Anak-anak yang dirahmati Allah, saat ini pembelajarannya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, silahkan kalian persiapkan buku tulisnya, kemudian alat tulisnya, kalian persiapkan dengan baik. Jangan lupa kalian sebelum belajar, kalian harus mempersiapkan dengan baik, mulai dari tadarus, kemudian sholat duha, karena itu adalah rutinitas pagi yang harus kita laksanakan. Baiklah anak-anak, alhamdulillah kalau kalian sudah semuanya sholat duha dan kemudian tadarus, kita akan belajar bersama-sama. Di materi pertama, kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima. Nah, kemudian yang akan kita bahas bersama-sama nanti tentang pengertiannya, dalil, dan tanda peristiwa yang berhubungan dengan hari akhirat. Nah, itu yang akan kita pelajari bersama di bab pertama kali ini. Baiklah anak-anak, kita simak bersama, kita perhatikan bersama pengertian dari hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh proses kehidupan makhluk hidup di alam raya ini. Karena pada hari itu seluruh makhluk hidup itu akan mati dan hancur. Jadi tidak akan tersisa, semuanya akan mati. Nah, kita pun juga akan mati begitu. Cuman kapan waktunya kita tidak tahu. Harapan kami kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan umur panjang, okay? Sehat, diberikan umur panjang, itu harapan kita semuanya. Amin. Oke, baiklah anak-anak, kalau kita sudah memahami tentang pengertian iman pada hari akhir, kita coba menyimak bersama tentang beriman kepada hari akhir. Apa bedanya? Kalau beriman itu adalah meyakini, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa akan datang hari kehancuran, kebinasaan seluruh alam raya ini, bahwa itu merupakan bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwa semuanya terjadi atas kuasa dan kehendak iradah Allah, nah ini berarti apa? Ada rasa keyakinan kita, ada tumbuh di dalam hati kita yang paling dalam bahwa Allah kuasa atas segalanya. Nah, hal itu diyakinkan oleh Allah di Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8, kemudian Al-Haqqah ayat 13-15, Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Nanti silahkan kalian buka baca bersama-sama di rumah masing-masing. Karena yang namanya membaca Quran, ngaji, itu insya Allah huruf demi huruf akan dinilai oleh Allah dan bahkan akan diberikan kelipatan pahala kebaikannya. Baiklah anak-anak yang dirahmati Allah, nah sekarang kita lihat siklus ya, hubungannya. Ketika percaya pada hari akhir itu merupakan pokok dari rukun iman yang kelima. Nah ini merupakan tanda bukti bahwa keimanan kepada Allah Sang Khalik itu ada, dan kita mengetahui bersama bahwa itu kekuasaan, membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah bisa membuat segalanya yang kokoh menjadi hancur. Bahkan yang hancur pun bisa menjadi kuat, itu juga karena Allah. Yang sakit menjadi sehat, itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika semuanya udah itu, yang namanya hari akhir itu ternyata sama dengan hari kiamat. Karena hari kiamat itu juga hari kehancuran. Nama lain dari hari akhir ada hari kiamat. Nah, hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Apa sih sebenarnya kiamat kubro dan apa juga kiamat sugro itu? Kalau kiamat sugro itu adalah
kiamat kecil, di mana itu kehancuran berakhirnya makhluk hidup di ruang lingkup yang terbatas. Misalnya, ruang lingkup yang terbatas itu artinya apa? Di satu wilayah tertentu. Ada satu bencana alam misalnya. Di sini aman, tetapi di Jogja ada tsunami. Di sini aman, di Jawa Tengah aman. Ternyata di mana Aceh ternyata ada tsunami. Ini membuktikan bahwa kekuasaan Allah yang terbatas ini membuktikan adanya hari kiamat. Nah, misalnya lagi ada matinya seseorang pun juga demikian. Di sini mati, di sana mati. Tapi kalau ada yang di sini mati, di sana hidup, ini merupakan bahwa ternyata itu namanya kiamat sugro, atau istilah lain adalah kiamat kecil. Nah, kemudian tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya terjadinya kiamat kecil itu disebabkan karena memang manusia hidup ini sudah mendewa-dewakan uang. Artinya apa? Uang menjadi pusat perhatian, dimuliakan oleh masyarakat. Itu jadi dianggap bahwa uang segala-galanya. Uang dianggap yang menguasai semuanya. Ketika ada uang, jalan. Kalau nggak ada uang, nggak jalan. Ini kalian belajar pun juga demikian. Itu kan nggak pas ya. Harusnya belajar. Karena ini adalah sebuah kewajiban kita sebagai seorang pelajar untuk mencari ilmu Allah. Nah, kemudian waktu terasa pendek. Jadi seperti saat ini 1 tahun tuh dianggap sebagai cuman baru kemarin kelas 8, ternyata sekarang udah kelas 9 gitu. Anak-anak kan udah ini. Bahkan ada kemarin yang ngirim tugas kepada kami itu begini, ngirim tugas itu ada yang bilang saya kelas 8. Kelas 8. Nah, loh, kok bisa kelas 8 ya? Bukannya kalian udah kelas 9, Mbak? Oh iya ya, Bu ya, saya sudah kelas 9, Masya Allah. Ternyata apa? Di sini membuktikan bahwa singkat sekali waktu ini. Lah memang mau turun di kelas 8 nanti, enggak, Bu, saya tetap naik kelas 9 gitu. Ya Allah, astagfirullah. Nah, ini anak-anak yang harus kita pahami bersama. Oke, kemudian kiamat kubro. Kalau tadi pintas kilas kita sudah memahami tentang kiamat sugro, masuk ke kiamat kubro, kiamat yang sesungguhnya atau kiamat besar. Apa artinya? Hancurnya alam semesta dengan segala isinya. Jadi ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil ya, dari tiupan pertama. Kemudian itu hancur. Jadi seluruh alam raya ini hancur. Karena apa? Karena Allah memang sudah berkehendak. Gitu. Kalau sudah hancur semuanya, disamaratakan seluruh bumi beserta isinya, ini menandakan bahwa adanya kiamat kubro. Tidak hanya terjadi di satu wilayah tertentu, tetapi semuanya ada di lingkungan lain juga demikian. Nah, itu kalau memang sudah terjadi kiamat kubro seperti itu, berarti apa? Memulainya majelis pengadilan dari Maha Adil, yaitu puncak pertanggungjawaban manusia seluruhnya. Sekecil apapun kebaikan, keburukan, dari apa yang kita lakukan ternyata semua akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tanda peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir itu apa? Kalian tahu ya, terpecahnya bulan di surat Al-Qamar ayat 1, kemudian ada juga munculnya binatang yang berjihad dengan manusia. Banyak sekali saat ini ya. Binatang yang sudah berbicara dengan manusia. Kemudian matahari terbit dari sebelah barat yang jelas. Matahari terbit dari sebelah barat. Munculnya Ya'juj Ma'juj. Munculnya Nabi Isa, turunnya Dajjal. Ini menandakan bahwa sudah terjadi kiamat kubro. Kalau sekarang tahapan hari akhir. Tahapan hari akhir yang pertama itu tadi alam barzah. Yang pertama alam barzah. Alam barzah itu sama dengan alam kubur nih, alam kubur. Itu proses urutan masuk di ini. Kemudian tahap yang kedua adalah yaumul ba'ats. Artinya apa? Setelah tadi dimatikan oleh Allah, kemudian dikubur, kemudian yaumul ba'ats itu manusia yang telah dikubur itu dibangkitkan oleh Allah. Ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah adanya tiupan dari malaikat Israfil yang kedua. Kemudian ada tahap ketiga, yaumul hasr. Yaumul hasr itu apa? Yaumul hasr itu padang mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Itu namanya
yaumul hasyr, di mana di situ manusia akan bertanggung jawab setiap amal yang dilakukannya, baik buruk maupun yang baik. Kemudian tahap yang keempat adalah yaumul hisab. Yaumul hisab itu artinya hari perhitungan semua amal manusia. Nah, ketika yaumul hisab itu ada tahap juga. Nah, apa yang pertama itu umurnya digunakan untuk apa? Jadi ada soal tanya jawab di situ. Di yaumul hisab itu ada tanya jawab. Ditanya tentang umurnya digunakan apa, kemudian hartanya dikemanakan, tubuhnya bagaimana dia manfaatkan. Kalian selama menjadi anak pelajar nih, kalau memang mau belajar ya berarti kalian sebagai bukti bahwa keimanan itu ada. Kemudian tahap membaca catatan amal. Selama hidup di dunia ini, catatannya rekaman dari Allah, baik yang buruk maupun yang baik, semuanya terlihat. Karena apa? Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi semua yang dilakukan baik tangan ini dan kaki ini semuanya ternyata diperlihatkan oleh Allah nanti di hadapan Allah ketika yaumul hisab. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, mulai dari saat ini silahkan untuk berhati-hati dalam berbuat, bertingkah yang baik, walaupun tidak ada yang melihat sekalipun, karena apa? Semua manusia nanti akan bertanggungjawabkan amal yang dia lakukan, karena ternyata apa? Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Jadi, oke, anak-anak. Nah, saat ini masuk ke dalam fungsi iman pada hari akhir. Ternyata ketika kita beriman pada hari akhir, itu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian harusnya selalu berbuat baik, menghindari perbuatan dosa dan sia-sia. Kemudian selalu berkarya. Kalian di masa pandemi seperti ini ya, jangan kemudian putus asa, tidur saja di rumah tanpa ada semangat gairah hidup. Ini enggak penting, enggak jelas ini. Berarti orang kalau memang udah seperti ini, orang itu malas. Itu enggak. Orang yang beriman kepada hari akhir itu orangnya optimis menjalani hidup, yakin bahwa besok suatu saat dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Kemudian, nah perilakunya harusnya berhati-hati, berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup saat ini sebagai seorang pelajar apa? Belajar. Waktunya kita adalah belajar. Membantu orang tua. Itu karena apa? Kunci kebahagiaan kita ketika kita bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang tuanya, gurunya, diri sendiri utamanya. Gitu. Berusaha agar tidak merugikan orang lain. Nah, demikian anak-anak. Silahkan, selamat belajar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah SWT. Nanti untuk tugasnya, silahkan kalian nanti membuat resum apa yang kami sampaikan di sini. Apa yang kami sampaikan di sini silahkan kalian rekam, resum dengan baik. Silahkan kalian catat dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf. Doa kami semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.